Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqi ta'ala wa rida nafsihi zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita setiap saat membaca alhamdulillah, pagi, sore, siang, malam, petang, pagi, apalagi dalam sholat, mungkin juga sesudah sholat ataupun di luar sholat, karena kita ini 24 jam dibalut nikmat. Nikmat ini perlu disebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ayat dalam surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah itu bicarakanlah. Bicarakanlah dengan istri, duduk dengan istri, duduk dengan anak. Sebutlah nikmat-nikmat Allah supaya anak istri kita ingat Allah pemberi nikmat yang dikatakan Al-Mun'im. Salah satu makna Arab, Rabbu, Rabbi, Rabbana, salah satu maknanya Al-Mun'im, pemberi nikmat. Baik, nikmat yang paling besar yang kita bicarakan di Masjid Dagang Muttaqin, nikmat Al-Quran. Nikmat Allah memperingatkan dalam Quran dalam ayat 60 agar kita tidak terpengaruh oleh gangguan setan iblis yang bekerja siang malam petang pagi. Sebelum sholat diganggunya, dalam sholat diganggunya, sesudah sholat diganggunya, sebelum sholat diganggunya agar lalai, lengah, agar terlambat. Subhanallah. Dalam sholat diganggunya supaya tidak fokus, tidak khusyuk, supaya sholat tadi rendah nilainya ataupun tidak bernilai sama sekali. Dalam hadis disebut ada orang sholat 60 tahun katanya satu sholat pun tidak diterima. Sebut dalam hadis ada orang sholat 60 tahun satu sholat tidak dinilai Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Mungkin uduknya tidak betul. Uduknya tidak betul, tentu sholatnya sia-sia. Atau rukuknya tidak betul, ataupun sujudnya tidak betul, atau fatihahnya tidak betul, atau rukun-rukun lain yang tidak betul. Maka pernah Umar bin Khattab melihat orang sholat, kemudian disuruhnya sholat lagi. Dan Nabi juga pernah terlihat orang sholat, kamu belum sholat loh katanya. Sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Sampai 3 kali disuruhnya orang itu sholat. Kenapa? Tidak lengkap tomakninahnya. Itulah kerja iblis ya. Jadi kemarin pagi kita bicara ayat 60 surah Yasin, kita kaitkan dengan ayat surah Al-Mujadalah ayat nomor 18, bahwa manusia itu ramai yang dikotak-katikkan oleh syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikendalikan oleh syaitan. Bangunnya syaitan yang menguasai, tidurnya syaitan yang punya. Dalam surah Isra kita sudah bicarakan rumahnya, kendaraannya, sawah ladangnya, perniagaannya, rekening banknya, setan yang mengendalikan. Kita sudah bicara dalam ayat surah Al-Isra. Anaknya, istrinya, setan yang punya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang ini katanya dikendalikan oleh setan, lalu lupa berzikrullah. Lupa Allah. Lupa Allah. Lalu Allah melupakan orang itu. Ulaika hizbus syaitan. Orang itu sebenarnya sudah memihak kepada setan, sudah anggota setan katanya. Ramai manusia ini anggota setan. Itu yang disebut dalam surah An-Nas. Kalau kita bicara surah An-Nas, minal jinnati wan nas, bahwa setan itu ada dua, atau iblis itu ada dua. Ada iblis yang kita tahu, makhluk yang tidak nampak. Ada iblis yang nampak, mengecek juga awak, serumah dengan awak, sekamar dengan awak, setempat tidur, sebantal. Ternyata subhanallah,
Subhanallah, ternyata iblis yang memonopoli. Maka dalam surah ada surah yang sering juga dibicarakan oleh ustaz-ustaz kita, halaman 555. Cantik alamannya ya. Tadi ayat 60 surah Yasin halaman 444. Ini halaman 555. Apa katanya di sini? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surahnya surah Al-Munafiqun namanya. Surahnya namanya surah Al-Munafiqun. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun. Orang beriman supaya selamat dari sifat munafik mesti belajar. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah Al-Kafirun. Sekarang dalam surah Al-Munafiqun diingatkan, wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta benda. Wala auladukum, jangan mau dilalaikan oleh anak keturunan. Kata orang Malaysia, anak pinak katanya. Anak cucu. Jangan mau dilalaikan. Dilalaikan dari apa? An dzikrillah, daripada zikrullah. Ajak mereka berzikir, ajak mereka mengenal Allah. Jangan mereka melalaikan kita. Kalau kita terlalai disebabkan dua faktor utama ini, harta dan anak keturunan, wa may yaf'al zalik, siapa yang berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, rugilah. Maka kita perlu duduk di rumah membaca Al-Quran dengan istri, dengan anak. Jangan hanya ahli keluarga dikasih media elektronik, tidak dikasih media Allah, media langit, media surga, media jannah, media rasul, media malaikat, media orang beriman, Al-Quran. Duduklah bersama media Allah 5 menit, 10 menit. Kalau lagi banyak lagi bagus. Subhanallah, subhanallah. Ada cerita jemaah di Malaysia, saya katanya kalau pulang ke rumah tengok istri pegang Quran, senang hati itu katanya. Tengok anak pegang Quran, sehat badan itu katanya. Tapi kalau tengok istri tidak pernah pegang Quran, anak tidak pernah pegang Quran, oh sakit badan tuh, macam dicencang katanya badan tuh, macam ditikam-tikam badan itu katanya. Subhanallah, subhanallah. Ini yang diperingatkan di sini. Kalau orang itu dilalaikan oleh harta dan anak atau ahli keluarga, orang itu hidupnya lalai. Nah, ini surah apa ini? Surah Al-Munafiqun. Tengok surah sesudahnya. Sesudah surah Al-Munafiqun itu surah At-Taghabun namanya. Surah At-Taghabun ini juga membicarakan tentang anak dan keluarga. Di sini apa dia bilang? Halaman 557. Tadi 555 ya. Dua halaman sesudahnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai mereka yang beriman, ada anak kalian itu, istri kalian itu, suami kalian itu aduwwan lakum, musuh sebenarnya. Istri itu musuh, suami itu musuh. La ilaha illallah. Anak itu musuh. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai anak itu jadi musuh. Jangan sampai anak itu jadi lawan. Kemudian ayat sesudahnya, tadi itu ayat nomor 14. Ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda dan anak-anak itu ujian. Ujian, kita diuji dengan keluarga. Suami diuji dengan istrinya. Istri bagi suami itu ujian, suami bagi istri itu ujian. Anak-anak ujian, menantu, cucu, ke atas dan ke bawah. Ahli keturunan itu ujian. Harta benda ujian, rumah itu ujian. Subhanallah, kendaraan itu ujian. Adakah kita memanfaatkan fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah untuk ketaatan kepada Allah? Kalau kita memakainya untuk ketaatan, rumahnya rumah zikir, rumahnya rumah ketaatan, rumahnya rumah tahajud, rumahnya rumah Al-Quran, rumahnya rumah agama ahludin. Itu maka pemimpin kita mengimbau kita supaya maghrib mengaji ya. Paling kurang maghrib katanya baca mengaji.
Sudah disebut dalam 2 hari yang lalu, kalau orang soleh dulu sahur mengaji, jam 1 mengaji, jam 2 mengaji. Subhanallah. Sehingga sejarah mereka ada yang khatam Quran 3 hari sekali, ada yang sekali 5 hari, ada yang sekali seminggu, ada yang sekali 10 hari. Jarang yang sekali 2 minggu khatam Qurannya, karena rumahnya rumah Al-Quran. Subhanallah, rumahnya rumah Al-Quran, Quran berbunyi selalu. Maka dalam hadis kita ditakutkan bahwa rumah yang tidak dilakukan tilawah Al-Quran di dalamnya, tidak ada baca Quran, tidak ada zikir, tidak ada sholat sunnah, tidak ada tahajud, rumah itu tempat makan minum istirahat saja, maka status rumah itu katanya sama dengan kubur. La ilaha illallah, dalam hadis sahih ya. Dan status penghuni rumah itu sama dengan bangkai ataupun mayat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi di samping iblis mempengaruhi manusia, bukan iblis saja, keluarga juga. Bukan iblis dan keluarga juga, harta juga. Pada itu ada lagi, di dalam diri kita ada nafsu. Nafsu. Subhanallah. Harta benda, ahli keluarga, nafsu itu kalau tidak pandai mengurusnya, itu sarana jalan iblis untuk mempengaruhi manusia. Ada manusia yang dipengaruhi oleh iblis, harta, nafsu, keluarga. Maka diingatkan di sini ya, dalam surah Al-Munafiqun dan surah Taghabun, jangan sampai kita dilalaikan oleh harta benda dan anak istri dari mengingati Allah, bahwa ajaklah mereka, ajaklah ahli keluarga sebagai ahlu zikir. Nanti ada ayat lain mengatakan si suami atau ketua keluarga yang berhasil mendidik anaknya dan keluarganya untuk menempuh jalan Allah, untuk beriman kepada Allah, nanti di sana akan dikumpulkan di jannah bersama ahli keluarganya, mengikut derajat ahli keluarga yang paling tinggi. Itu pulangannya ya. Untungnya nanti kita akan bicarakan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelasnya faktor penghalang dalam beribadat bukan hanya setan iblis saja, keluarga juga, harta juga, nafsu juga. 4 ini yang mesti kita handle, kita tangani dengan baik agar kita tidak terjebak dalam perangkat iblis dan perangkat faktor yang 4 tadi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina warda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya mujibas sa'ilin. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa lil hadirin minal ghaibin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.